tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Pertanyaan saya, John, kalau untuk masuk ke sana tidak bisa masuk dengan yang masih bernoda, apakah, John, apakah kita semua waktu kita mati, kita sudah mati suci? Belum, Pater. Kalau begitu yang masih bernoda Masih ini ada. di mana? Kalau begitu yang masih bernoda ini di mana? Ya, kalau kepercayaan kita selama ini ya pasti di purgatorium, Pater. Oke, kita mau tanya nih. Cuman yang bagaimana ya, Ya. bagaimana seorang Protestan menjawab? Masih banyak ayat, saya pelan-pelan. Katolik tidak masalah. Masih ada situasi di mana mereka harus dimurnikan. Bagi Protestan, di manakah mereka yang mati tetapi masih bernoda? Apakah semua Protestan dari pendeta sampai ke jemaat mati suci tidak bernoda? saya yakin tidak, Pater. Oke. Masih ada dosa, itu pasti ada. Masih ada dosa. Oke. Sekarang kita buat perbandingan. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak aku katakan bahwa ia harus berdoa. John, kenapa kita tahu mereka sudah mati? Iya, Yaitu Allah memberikan mereka kehidupan. Artinya mereka sudah mati, tapi dosanya tidak membawa Kematian. Pertanyaan sih, kalau begitu, Gimana, Mas? mereka yang mati tetapi dosanya tidak membawa kematian, mereka ada di mana? Itu saya tidak tahu, Pater. Tidak. Kalau Katolik sudah tahu. Karena saya sendiri juga umat Katoliknya, Pater. Iya. Kalau Katolik sudah tahu, dosa yang tidak membawa kematian ada di tempat di mana mereka harus dipurifikasi. Kita bantu mereka dengan doa-doa kita. Iya, betul. Dan Allah memberikan mereka kehidupan. Bagi Protestan, bagaimana menjawab ayat ini? Ada dosa yang tidak membawa kematian. Karena bagi teologi Protestan, semua dosa membawa kematian. Tetapi bagaimana dengan ayat ini? Ada dosa yang tidak membawa kematian. Bagaimana, apakah seorang Protestan, 2 ayat yang barusan kita ambil, apakah seorang Protestan mampu menjawab 2 perikop tadi? Pertanyaan saya, kalau begitu, bagi seorang Protestan, di manakah mereka yang berdosa tapi dosanya tidak membawa kematian dan Allah memberikan mereka hidup? Di manakah situasi atau tempat itu? Yang ketiga, dosa melawan Roh Kudus, Matius 12 ayat 31-32. Engkau hanya tanya saya hanya tanya, kalau begitu ada di mana? Sekarang dosa melawan Roh Kudus, Matius 12 ayat 31-32 tidak diampuni di sini maupun di sana. Artinya di sana juga masih ada kesempatan untuk Sebab itu aku berkata padamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Lanjut. Baik di sini. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Omong tentang yang akan datang pun tidak diampuni. Artinya masih ada kemurahan Allah masih bisa diberikan setelah mereka Mati. Pertanyaan saya, untuk Katolik tidak ada masalah. Tapi untuk yang Protestan bagaimana? Matius 5 ayat 25. Sudah 3 ayat nih. Dosa melawan Roh Kudus tidak diampuni di sini maupun di sana. Selama mereka masih hidup ataupun di sana. Jadi yang di sana ini di mana? Sekarang kita lihat Matius 5 ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. John. Supaya lawan itu jangan menyerahkan kau kepada hakim, dan hakim itu pun menyerahkan kau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara.
Aku berkata padamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. John, buka mic. Lihat, waktu engkau di penjara, engkau bisa menebus? Tidak, Pater. Engkau tidak bisa keluar dari sana waktu saya sampai membayar semua utangnya. Ketika engkau di penjara, engkau yang membayar utang. Iya, Pater. Kau di penjara ini kau mau ambil uang dari mana? Oh, keluarga salah. salah, Pater. Keluarga saya yang menebus saya untuk mengeluarkan saya dari penjara. Makanya tadi dalam 1 Yohanes 5 ayat 16, jika kamu mengenal ada saudaramu yang berdosa tapi dosanya tidak membawa kematian, berdoalah kepada Allah untuk mereka supaya Allah memberikan mereka hidup, pembebasan. Hidup. Iya, Pater. Oke, sekarang kita masuk dulu ke dalam ayat purgatorium. Bagi orang Yahudi mereka punya Gehenna. Kita sandingkan Maleakhi 3 ayat kedua. Bagaimana Santo Paulus ngomong tentang purgatorium? Itu nyata loh di dalam kitab suci. Deuterokanonik. Tidak, saya tidak pakai Deuterokanonik. Engkau jangan keliru. Tidak ada satupun Deuterokanonik yang saya pakai itu. Nanti ada Deuterokanonik 1 di 2 Makabe, tapi saya tidak pakai itu. Supaya yang Protestan tahu bahwa tanpa Deuterokanonik juga saya bisa menjelaskan tentang purgatorium. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Ia datang sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan sabun tukang penatu. Sebab dia seperti api tukang pemurni logam. Pemurni. Purgatorium. Engkau sudah mengerti sekarang? Pemurni. Api yang memurnikan. Ia seperti tukang pemurni logam. Nanti garis bawahi kata logam ini penting sekali. Nanti sebentar lanjut. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ganti kedua, logam sekarang perak, lanjut. Dan ia mentahirkan orang Lewi. Lanjut. Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Garis bawahi, emas dan perak logam tadi. Bisa mengerti, John? Bisa mengerti dulu. Iya, Pak. Garis bawah kata kunci itu, nanti Paulus ambil kata kunci itu. Allah harinya datang seperti pemurni logam. Pencuri. Untuk memurnikan Pemurni, itu, Pak. di situ dengan api pemurnian. Purgatorium, tempat pemurnian, situasi yang memurnikan. Ini penting sekali, Maleakhi 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perangkaian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang. Firman Tuhan semesta alam. Maleakhi mengatakan Tuhan memurnikan. Oke, membakar, memurnikan. Oke, dua pendasaran biblis ini digunakan oleh Paulus untuk menjelaskan purgatorium. 1 Korintus 3, baca dari ayat 12 sampai 15. Konsentrasi di ayat 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Oke, tahan dulu, brother. Dibedakan dua hal di situ. Di situ Paulus membedakan dua tipe dari pekerjaan membangun. Dalam logam tadi, emas, perak, dan permata. Yang kedua, membangun di dalam jerami, rumput, dan kayu. Sekarang engkau masuk ke ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Tahan dulu. Ya. Tahan dulu. Engkau ingat Maleakhi tadi, hari Tuhan nampak seperti api, seperti tukang pemurni logam, api pemurni logam? Ya. Oke. Hati-hati di situ. Kunci. Oke. Hari Tuhan datang seperti api yang memurnikan, bantu. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang
akan diuji oleh api itu. Tadi ayat 12-nya engkau konsentrasi 12. Dibedakan antara dua posisi pekerjaan. Rumput kayu dan rumput kayu dan apa tadi? Jerami. 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 Kalau rumput kayu dan jerami itu kalau dibakar hangus atau tidak? Hangus, Pater. Yang seperti Maleakhi 4 tadi ayat 1. Oke. Sekarang yang logam punya, emas, perak dan permata kalau dibakar tetap jadi emas, perak dan permata? Iya, tetap Pater. Bertahan. Oke, lanjut ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Artinya, ketika logam, perak dan permata itu artinya yang bertahan, pekerjaannya bertahan, dia langsung ke surga. Dia langsung terima karunia surgawi. Tetapi sekarang, kalau dia tidak bertahan, tetapi nanti kita lihat apakah mereka akan diselamatkan atau tidak. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian tetap. Oke. Tahan dulu, Frater, jangan dulu tetapi. John, di situ dikatakan dia akan menderita kerugian karena tidak langsung pergi. Di sana dia tidak bilang tidak akan diselamatkan. Iya, Pater. Dia hanya bilang menderita kerugian. Belum selesai kalimatnya. Protestan, dengar baik-baik kalimat ini. Dia akan menderita kerugian. Bantu dulu, ulangi dulu frase itu, Frater. Oke. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, namun seperti dari dalam api. John, Iya, Pater. dia akan diselamatkan namun seperti dari dalam Api, Pater. Katolik bisa menjelaskan itu purgatorium, tapi Protestan bagaimana menjelaskan kalimat ini? Dia akan omong tentang masa depan, dia akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Api. Selesai. Tanpa menggunakan deuterokanonik yang kau tadi minta. Jadi sedikit pertanyaan lagi, Pater. Dalam arti pemurnian ini yang seperti di dalam Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 15, di situ dibakar dalam arti disemurnikan, dia juga mengalami penyiksaan seperti waktu penyiksaan neraka. Apakah seperti itu, Pater? Tidak ada hubungan dengan situ. Tidak ada omong tentang neraka di situ. Dia menderita rugi karena dia tidak bisa masuk langsung ke sana. Dia harus tertunda. Tetapi akan diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Di situ tidak omong tentang neraka. Oh, berarti saya menggarisbawahi seolah-olah di dalam api itu. Diselamatkan, garis bawah. Diselamatkan seolah-olah Ya, dari dalam api. Yes. Kalau yang neraka tidak bisa lagi, tidak bisa keluar lagi dari sana. Oh, oke. Iya, dapat. Contohnya, dosa yang membawa maut, dosa yang membawa maut. Untuk itu aku tidak meminta untuk berdoa kepada dia. Buat apa lagi? Sudah di maut, sudah di neraka. Betul, Pater. Iya. Yang tadi Yohanes 5 ayat 16 tadi. Engkau tanya Protestan di sini, ayat ini. Diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Di manakah itu? Kan omong tentang akan, masa depan. Bukan omong sekarang. Iya, Pater. Bagaimana Protestan menjelaskan kalimat itu? Diselamatkan seolah-olah dari dalam api. Macet kan? Iya, betul, Pater. Sudah dapat, Pater. Jadi di dalam ayat diselamatkan seolah-olah dalam api, seakan-akan dari dalam api. Seakan-akan dari dalam api itu berarti kan digambarkan neraka. Jadi seakan-akan bukan berarti neraka itu, tapi seakan-akan seperti itu ya, Pater. Oke, Pater. Ya, api yang memurnikan, dan tadi sudah dijelaskan oleh Maleakhi, api yang memurnikan.